Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya Rudi Abdullah SE. Terima kasih. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang business plan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, kita lanjutkan materi kita yang berjudul business plan. Oke. Business plan ini adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha untuk menggambarkan semua unsur yang relatif baik, internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai pada waktu usaha. Adapun istilah yang sering digunakan ini merupakan perencanaan terpadu yang menyangkut pemasaran, pemodalan, operasional, dan sumber daya manusia. Itu adalah garis besar dari business plan dan usaha kecil inovatif. Selain diperlukan oleh perusahaan berskala besar, business plan juga sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang tergolong ke dalam kelompok usaha kecil atau small business entrepreneurship. Dari definisi menurut Undang-Undang UMK tahun 2008, yang pertama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Kalau usaha mikro ini adalah kekayaan bersih maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Penjualan bersih tahunan itu dia maksimal 300 juta, maksimal 25 juta per bulan. Itu digolongkan sebagai usaha mikro. Kalau usaha kecil ini adalah kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Penjualan bersih tahunan mulai dari 300 juta sampai dengan 2,5 M. Itu untuk usaha mikro. Kalau usaha menengah itu adalah kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 10 M, termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Penjualan bersih tahunan mulai dari 300 juta sampai dengan 50 M. Oke, kita next. Nah, coba perhatikan. Usaha kecil yang inovatif. Di sini, penerapan inovatif dalam suatu usaha akan memperbesar peluang usaha tersebut untuk meraih keuntungan bersaing atau competitive advantage. Baik keuntungan bersaing yang berasal dari adanya diferensiasi atau differentiation maupun keunggulan yang berasal dari kepemimpinan biaya atau cost leadership. Inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap berbagai masalah dan peluang usaha untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan manusia. Nah, ini adalah kedudukan perencanaan dalam ilmu manajemen. Di dalam ilmu manajemen, fungsi manajemen itu tentu perencanaan, pemimpin, pengendalian, bukan pemimpin ini ya, pemimpin, pengendalian, dan pengorganisasian. Kemudian tujuan yang diharapkan oleh organisasi. Itu adalah kedudukan perencanaan ilmu manajemen. Oke, next. Tujuan pembuatan business plan. Jadi bisnis merupakan suatu blueprint yang akan diikuti dalam operasi bisnis. Yang kedua, merupakan alat untuk mencari dana sehingga berhasil dalam bisnis. Yang ketiga, merupakan alat komunikasi untuk menarik orang lain, terutama pemasok, konsumen, investor. Dengan adanya business plan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasi bisnis. Tujuan yang selanjutnya ini membuat Anda sebagai manajer mengetahui langkah-langkah praktis
menghadapi dunia persaingan, membuat promosi sehingga lebih efektif. Yang selanjutnya, membuat pengawasan lebih mudah dalam operasionalnya, apakah mengikuti atau sesuai dengan rencana atau tidak. Oke, itu adalah tujuan pembuatan business plan. Kita next ya. Tahapan-tahapan menyusun business plan. Yang pertama itu adalah tahapan ide usaha. Yang kedua, tahapan perumusan konsep usaha. Yang ketiga, tahapan studi kelayakan usaha atau visibilitas tadi. Yang ketiga adalah tahapan penyusunan rencana bisnis. Kita mulai dari ide, tahapan ide usaha. Jadi ide itu adalah suatu yang muncul dari suatu yang muncul dan berkembang di dalam benak pikiran manusia. Ide itu dilaksanakan seperti sebuah bola salju. Semakin lama ide tersebut bergulir di dalam benak pengusaha, maka ide tersebut akan semakin tumbuh, membesar, dan memberikan motivasi yang lebih kuat bagi pengusaha. Jadi, ide usaha yang kreatif biasanya muncul dari kreativitas pengusaha. Kreativitas ini adalah thinking the new thing. Sedangkan inovasi adalah aktivitas doing the new thing. Dengan demikian, inovasi akan lahir dari pemikiran kreatif. Itu adalah benang merahnya, yaitu inovasi akan lahir dari pemikiran yang kreatif. Jadi kalau tidak punya pemikiran yang kreatif, tidak ada inovasi. Yang kedua adalah tahap perumusan konsep usaha. Konsep usaha ini adalah menjabarkan suatu ide usaha di dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Misalnya, pengusaha memiliki ide usaha mau mendirikan rumah makan, maka ia harus menjabarkan ide rumah makan tersebut ke dalam konsep usaha yang jelas dengan menguraikan ide usaha tersebut menjadi dimensi-dimensi usaha yang lebih detail. Yang selanjutnya, tahap studi kelayakan usaha atau visibility tadi. Konsep ini adalah penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Misalnya, pengusaha itu memiliki ide pendirian rumah makan, maka ia harus menjabarkannya. Umpamanya, apakah rumah yang akan dibuka itu merupakan rumah makan yang menjual masakan khas, namanya makan khas Lamongan, atau rumah makan Padang, atau rumah makan Parendre. Oke, itu yang berkaitan dengan kita next ya. Hal-hal yang diperhatikan dalam menyajikan business plan. Yaitu usahakan agar rencana bisnis yang disusun tidak terlalu tebal tetapi lengkap. Kemudian penambahan rencana bisnis harus dibuat semenarik mungkin karena investor dan kreditor itu akan memperoleh kesan pertama terhadap perusahaan yang sedang mencari pendanaan dan penampilan rencana bisnis yang diajukan kepada mereka. Yang ketiga, sampul depan rencana bisnis harus memuat nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan bulan serta tahun rencana bisnis dikeluarkan. Yang keempat, rencana bisnis yang baik harus mencantumkan ringkasan eksekutif atau eksekutif summary yang memuat penjelasan mengenai keadaan usaha. Penyusunan rencana bisnis harus diorganisasi secara baik. Rencana bisnis yang baik akan mencantumkan risiko utang atau risk dan bisnis akan berjalan.
itu yang berkaitan dengan hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan business plan. Oke. Ini adalah format dari business plan. Tapi ini tidak paten ya, artinya tergantung dari tempat kita tunjukkan proposalnya kita. Tapi garis besarnya seperti ini, mulai dari pendahuluan, rangkuman, visi misi, analisis industri, deskripsi usaha, rencana produksi atau operasional, rencana pemasaran, rencana organisasi, risiko, perencanaan keuangan, dan appendix. Oke, kita lanjut. Business plan dalam bentuk perencanaan keuangan kategori waktu. Umumnya ada 3 bentuk kategori perencanaan keuangan: perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Stephen Ross, untuk mengembangkan suatu rencana keuangan yang eksplisit, manajer itu harus menentukan berapa unsur dasar dari kebijakan keuangan. Yang pertama, perusahaan membutuhkan investasi pada aset-aset baru. Yang kedua, tingkat pengungkitan keuangan yang dipilih untuk dipergunakan perusahaan. Yang ketiga, jumlah kas yang diserahkan perusahaan perlu dan layak untuk dibayar kepada para pemegang saham. Yang keempat, jumlah likuiditas dan modal yang dibutuhkan perusahaan dalam operasi sehari-hari. Selanjutnya, kondisi modal dalam perencanaan keuangan. Yang pertama, kondisinya buruk. Yang kedua, kondisinya normal atau biasa. Yang ketiga, kondisinya baik atau bertumbuh. Kondisi buruk dalam dunia bisnis bisa dipengaruhi oleh berbagai sebab. Risiko ekonomi umpamanya, krisis moneter, peperangan, bencana alam. Kalau kondisi normal, saya kira tidak perlu dijelaskan ya. Kondisi baik tidak perlu dijelaskan ya, karena memang jelas. Yang selanjutnya, tujuan perencanaan dan pengendalian keuangan, yaitu memberikan risiko, memperkecil risiko yang akan terjadi di kemudian hari, termasuk memangkas biaya yang tidak efisien. Yang kedua, harus didasarkan atas target dan prioritas. Yang ketiga, mampu meyakinkan stakeholder dan pemegang saham serta kreditur. Yang keempat, mampu memberikan kekuatan deteksi pada berbagai peristiwa yang terjadi. Ini kaitannya dengan tujuan perencanaan dan pengendalian. Ini ada time schedule, fungsi time schedule dalam bisnis. Jadi fungsinya yaitu memberi arahan pekerjaan yang lebih terfokus. Yang kedua, diharapkan setiap pekerjaan yang dapat diselesaikan secara terjadwal. Yang ketiga, dengan kualitas time schedule yang sempurna dan dengan disusun dengan konsep manajemen keuangan modern serta dengan mengedepankan prudent prinsip atau prinsip hati-hatian, diharapkan dapat menyelesaikan pekerjaan yang berkualitas dan bertanggung jawab. Ada catatan khusus di sini bahwa pembuatan jangka waktu bulan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Uraian di sini menjelaskan tahap-tahap yang dikerjakan atau pekerjaan awal sehingga dikerjakan akhir, hingga pekerjaan akhir. Coba kita lihat ya, ini kegiatannya, kegiatan 1 sampai 10 minggu. Ini tergantung dari kita ya, kita mau isi kegiatannya itu apa. Oke, kita next. Oke, saya kira itu saja yang menjadi inti dari materi kita kali ini. Hal-hal yang tidak dipahami terkait dengan materi ini, silakan tanyakan pada kolom komentar yang tersedia di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.